Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yosefin Rosandriantini, Sarjana Psikologi Magister Teknik. Saya biasa dipanggil Yosefin. Saya dosen program studi arsitektur Fakultas Teknik Universitas Katolik Dharma Cendika, Surabaya. Saya menjadi dosen sejak tahun 2016. Video ini digunakan untuk penilaian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran sebagai syarat sertifikasi dosen. Ada beberapa mata kuliah yang saya ampu selama saya menjadi dosen arsitektur, seperti arsitektur perilaku, arsitektur Nusantara, sejarah arsitektur 1 hingga 3, dan metodologi penelitian. Di program studi arsitektur, bidang keahlian saya adalah arsitektur perilaku. Kali ini saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah dari salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu arsitektur perilaku dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep arsitektur perilaku dalam perancangan dan faktor pembentuk space and place. Mahasiswa juga menerapkan konsep arsitektur perilaku ke dalam layout desain. Mahasiswa juga dapat mampu memecahkan permasalahan dengan konsep arsitektur perilaku, dan juga mahasiswa dapat mampu mengkomunikasikan desain atau rancangan baru dari layout yang ada kepada dosen dan mahasiswa lain. Dengan mengikuti mata kuliah arsitektur perilaku ini, mahasiswa diharapkan mampu merancang sebuah desain yang sesuai dengan konsep arsitektur perilaku dan faktor pembentukan space and place sehingga dapat meningkatkan kenyamanan bagi pengguna. Mahasiswa juga mampu mempertajam pola pikir dalam menciptakan place yang diinginkan oleh pengguna atau user, dan juga mampu memecahkan permasalahan kelompok dengan bekerja sama mengenai aplikasi pemetaan perilaku dan juga behavior setting pada lingkungan binaan. Komunikasi kami dalam menyampaikan materi dengan mahasiswa itu disampaikan melalui grup WhatsApp dan juga untuk RPS terupdate di sistem Siakat. Pengumpulan tugas dilakukan melalui link Google Drive yang diberikan melalui grup WhatsApp mata kuliah tentang arsitektur perilaku ini. Metode pembelajaran yang kami berikan kepada mahasiswa yaitu penugasan terstruktur kelompok yang berkaitan dengan ide atau konsep arsitektur perilaku yang diterapkan pada desain, studi kasus dengan menganalisa desain fasum yang sudah ada dan melakukan re-layout desain serta presentasi dan juga tanya jawab, serta ada penulisan karya ilmiah dalam bentuk jurnal dengan topik sesuai arsitektur perilaku. Sistem pembelajaran yang saya lakukan dimulai dengan persiapan perkuliahan dengan membuat RPS, kontrak perkuliahan, literatur yang akan menjadi acuan, dan juga mempersiapkan materi yang akan disampaikan berupa PowerPoint, serta contoh-contoh kasus mengenai penerapan arsitektur perilaku pada sebuah desain. Pada saat tatap muka, pembelajaran dengan mahasiswa, saya mulai dengan penyampaian materi yang sudah saya persiapkan sebelumnya sesuai dengan RPS yang ada. Setelah saya menyampaikan materi, saya selingi dengan proses tanya jawab untuk melihat respon mahasiswa terhadap pemahaman dari materi yang sudah saya sampaikan. Untuk penugasan studi kasus, saya berikan di pertemuan ketiga setelah UTS, di mana objek itu dipilih sendiri oleh mahasiswa yang berupa fasilitas umum. Dari kasus desain yang ditemukan, dapat dianalisa permasalahan berkaitan dengan konsep pemetaan perilaku, behavior setting, dan juga mahasiswa dapat memberikan solusi desain terhadap kasus tersebut. Penugasan dalam bentuk jurnal ilmiah yang sesuai dengan topik arsitektur perilaku diberikan pada pertemuan ke-14 dan 15 dengan dipresentasikan kepada mahasiswa lain dan juga menjadi nilai kuis. Untuk sistem penilaian mata kuliah ini, yaitu dengan komponen penilaian
terdiri dari partisipasi 10%, tugas 20%, kuis 20%, dan ujian 50%. Demikian penjelasan mengenai delivery dan asesmen dari mata kuliah arsitektur perilaku. Selanjutnya akan saya tampilkan video rekaman tatap muka dengan mahasiswa di kelas. Baik, selamat pagi semuanya. Kita ketemu lagi di mata kuliah arsitektur perilaku hari ini. Sekarang ini adalah pertemuan kedua kita, di mana kemarin pertemuan minggu lalu kita saya sudah menjelaskan tentang RPS, tentang bobot penilaian, komponen penilaiannya, dan juga sistem penilaian serta tugas yang nanti kita akan jalani selama 1 semester ini. Nah, hari ini kita mulai masuk materi, di mana materi kita tentang arsitektur perilaku ini yang mungkin di bidang arsitektur itu melihat dua istilah, satu arsitektur, duanya perilaku. Nah, perilaku itu lebih sering kita dengar atau kita jumpai jika di mana? Di psikologi. Arsitektur itu kita nggak akan bahas tentang yang namanya ngapain kita bahas soal perilaku gitu kan. Itu dua hal yang berbeda. Satu di manusia, melekat di manusia, arsitektur melekat di suatu bangunan. Tapi ini kenapa nih kok ada dua hal itu menjadi satu kesatuan? Karena sebuah arsitektur itu diciptakan untuk bisa mewadahi manusianya. Maka di sini mata kuliah ini kita akan bahas tentang hal tersebut. Oke, mulai di keterkaitan psikologi dengan arsitektur. Perlu kita tahu dan kita bahas itu adalah di dunia psikologi itu sendiri, seorang tokoh psikologi bernama Kurt Lewin, di mana kalau psikologi itu biasanya kita bereksperimen dengan menggunakan hewan, dimasukkan ke dalam sebuah laboratorium, kemudian kita lihat perilaku yang terjadi di hewan tersebut seperti apa. Nah, tetapi tokoh Kurt Lewin ini yang tidak setuju dengan eksperimen seperti itu. Kenapa? Karena itu tidak manusiawi bagi mereka. Nah, di sini menurut Kurt Lewin adalah manusia dengan lingkungan, di mana lingkungan itu adalah habitat. Dia punya habitatnya sendiri bagi si manusia itu. Nah, kalau biarkan manusia itu berkembang dan berperilaku di dalam lingkungannya, dan itu menjadi lebih manusiawi daripada manusia itu harus dibawa ke dalam laboratorium kemudian kita lihat gimana perilakunya yang terjadi. Itu akan lebih tidak manusiawi karena dipaksakan. Nah, kemudian kalau kita lihat seperti ini misalnya. Sudah ganti nggak? Masalah. Nah, mungkin ini gambarnya agak sedikit tidak manusiawi, agak tidak jelas. Tapi mungkin kita lihat ada 3 gambar ini, gitu. Gambar yang paling atas, gitu ya. Itu memang ada di beberapa tempat makan yang istilahnya membuat kita agak sedikit ini kontradiktif ya. Satu adalah tempat makannya itu sendiri, itu kita jumpai di toilet, di tempat yang jorok gitu ya. Tetapi di suatu tempat makan, hal itu dijadikan sebagai, atau toilet itu atau kloset itu dijadikan sebagai tempat makannya. Tetapi orang akhirnya cenderung seperti apa manusia itu?
keingintahuan. Keingintahuan kita itu lebih besar gitu ya. Jadi kita pasti, oh ada kafe baru nih. Berarti kalau ada kafe baru kita cenderung akan ingin tahu. Tapi setelah tahu, kita biasanya gimana? Kalau misalnya itu membuat suasana kesan atau suasana yang enak, mungkin kita akan balik lagi. Tetapi kalau itu membuat kita suasana dan kesannya itu tidak enak atau tidak mempunyai kesan yang menyenangkan, mungkin kita nggak akan kembali lagi. Nah, mungkin sesuatu hal dari gambar yang atas ya, kiri atas dan yang kanan atas itu mempunyai suasana atau suatu penataan interior yang berbeda. Nah, tujuannya ya sama, supaya menarik pengunjung atau peminat. Tetapi jika yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan yang di bagian atas, kira-kira yang kalian ingin datangi lagi itu yang kiri atau yang kanan? Kalau yang kanan itu kan adalah gambar tentang kafe yang bernuansa rumah sakit. Jadi segala macamnya itu pernak-perniknya adalah yang dijumpai di rumah sakit. Nah, kalau yang kiri itu ya nanti tempat duduknya itu adalah tempat duduk dari kloset duduk dan tempat makannya ya kira-kira seperti itu. Yang kira-kira kalian akan datangi itu yang mana? Yang kanan. Oke, kenapa nggak yang kiri? Jorok gitu. Karena sesuatu hal yang orang memang manusia itu memang ada keingintahuannya memang besar. Tapi ada levelnya ya, karena kita sudah termindset atau di dalam pikiran kita itu adalah ya kloset itu adalah tempat pembuangan, tempat jorok. Dan tidak layak dan tidak cocok kalau itu dijadikan sebagai tempat untuk yang bersih. Makanan itu kan bersih. Nah, kemudian yang bawah, gambar yang bawah. Kalau kita lihat itu adalah cuma hanya tangga yang sangat tinggi gitu ya. Tetapi orang di situ banyak berlalu lalang. Orang banyak berlalu lalang di situ. Dan kalau kita lihat orang yang satu dengan orang yang lain mempunyai kegiatan dan perilaku yang berbeda-beda. Ada yang kemudian duduk di sini gitu ya. Nah, ada yang duduk di sini, ada yang kemudian jalan berdua menggunakan eskalator misalnya, ada yang jalan menggunakan tangganya langsung, ada yang mungkin malah bermain-main di sini, dan apapun bisa dilakukan. Perilaku orang dengan orang satu dengan yang lainnya pasti akan berbeda. Misalnya di kelas ini ya, di kelas ini 2 cowok, 2 cewek ini, dia akan mempunyai perilaku yang berbeda. Sahabatan nih, dua-duanya sahabatan. Tapi yang cewek dengan cewek mungkin akan berkemungkinan akan bergandengan tangan enggak? Minim menggandeng tangan gitu. Iya. Cowok sama cowok. Patris sama Gobri. Gandengan tangan enggak kira-kira? Sahabatan loh, sama-sama sahabatan mereka berdua. Enggak. Karena perilaku itu pasti akan berbeda, walaupun sama-sama sahabatan. Kalau cewek sama cowok, sahabatan loh padahal tapi misalnya. Tapi gandengan, pasti akan berpikir mereka pacaran. Jadi sesuatu hal itu sudah termindset dan sudah menjadi suatu pengetahuan sendiri di dalam otak kita bahwa itu adalah menuju ke sesuatu hal. Nah, itu adalah perilaku dari manusia. Kemudian yang berikutnya adalah kita lihat adalah arsitektur dan perilaku manusia. Kenapa arsitektur itu selalu harus membahas tentang perilaku manusia? Yang kita lihat itu apa? Yang kita bentuk itu apa sih? Ya sudah, kalau kita mau membentuk sebuah rumah misalnya, ya sudah hanya rumah saja gitu. Tapi perlu kita lihat bahwa di dalamnya rumah itu kita ada manusia yang berperan di dalamnya. Nah, manusia di dalamnya itu mempunyai karakter, mempunyai kepribadian, mempunyai perilaku sendiri. Penghuni rumah satu dengan penghuni rumah yang lain berbeda apa sama karakternya? Beda.
Nah, kalau misalnya ada nih klien minta dibuatkan sebuah rumah. Nah, kalian nggak tahu nih, tiba-tiba ya sudah buatkan rumah saya gitu. Buatkan rumah dengan rumah ukuran 5x20 misal, terus menggunakan kaca bukaan besar. Kalian pokoknya bangun rumah tinggal. Kira-kira bisa nyaman apa enggak? Ya bisa dua-duanya. Nah, untuk meminimalisir hal tersebut, kita harus tahu karakter orang itu. Nah, ternyata misal ditanyai, ternyata yang punya rumah ini, klien ini misalnya email. Nah, email kamu suka enggak sama rumah ini? Ternyata email itu orangnya introvert, tertutup. Ternyata nggak suka aku bukaan besar ini, nggak nyaman. Lah padahal rumahnya sudah terbangun dengan bukaan besar. Kira-kira nyaman nggak email? Enggak. Karena apa? Karena aku merasa kayak ada yang ngeliatin aku. Kayak aku merasa bahwa rumah dengan bukaan besar itu mengancam diriku. Aku nggak enak, nggak nyaman. Karena orang introvert itu biasanya minim bukaan besar, kemudian dia nggak suka ruangan-ruangan yang terlalu besar, dia suka yang intimate aja. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu diketahui oleh arsitek sebelum dia membangun yang diinginkan oleh si klien. Nah, ini di bawah ini saya berikan tulisan bahwa bangunan yang sehat secara psikologis yaitu dapat meningkatkan mood seseorang dan dapat menjadi sebuah tempat untuk melepaskan kepenatan. Ada 3 elemen yaitu skala, bukaan, ruangan, dan warna. Di sini warna tiap orang kesukaannya beda-beda, gitu ya. Misalnya saya suka warna pink. Gitu. Nah, email, nggak tahu email suka warna apa, Mel? Hitam, kan kontras ya. Hitam, terus saya suka warna pink. Nah, misalnya rumah saya cat warna pink, soft pink gitu. Email main ke rumah saya, kira-kira suka nggak kira-kira? Semua pernak-perniknya itu pink semua. Nggak ada yang enggak. Paling dia masuk ke rumah saya, main ke rumah saya paling gini. Ini nggak ada yang warna lain toh Bu gitu. Dia merasa nggak nyaman karena itu juga istilahnya bukan rumahnya dia gitu. Dia nggak tinggal di situ. Tapi dia merasa tidak nyaman. Beda kalau misalnya ternyata rumah saya, ruang tamunya saya cat warna hitam semua gitu misal. Mungkin dia bisa tidur-tiduran di situ gitu di ruang tamu saya gitu. Karena kok asik ya, apalagi kalau ada dikasih pelipis atau pemanis warna putih misalnya. Mungkin akan menjadi lebih nyaman lagi. Nah, hal-hal yang seperti itu, warna, skala itu juga membentuk suatu mood seseorang, suasana seseorang. Misal, ruangannya terlalu besar, tapi yang tinggal di dalamnya itu cuma 1 orang. Dibandingkan ruangannya kecil, tapi yang tinggal di dalamnya 1 orang. Kira-kira lebih nyaman yang mana? Yang kecil. Ya karena kebutuhan kita ya sudah kita sendirian tinggal di situ, ya itu lebih cukup. Kalau besar segini terus ternyata cuma 1 orang sendirian di dalam sini kan lucu gitu. Akan merasa ada beberapa ruangan atau space yang sangat kosong gitu. Nah, itu yang terjadi di dalam sebuah fokus dari perancangan itu. Nah, ini ada berkaitan dengan adaptasi dan adjustment. Jadi psikologi dalam arsitektur itu berkaitan 2 hal ini. Jadi berkaitan dengan respon-respon di individu itu sendiri. Jadi ada adaptasi di mana individu itu terpengaruh oleh lingkungan. Kalau yang adjustment itu lingkungan itu berubah yang dipengaruhi oleh individu. Hampir-hampir mirip.
Kemudian kalau adaptasi itu lebih pada fokusnya pada perilaku dan sikap. Kalau adjustment adalah lingkungan. Dua hal ini adalah merupakan respon dari arsitektural psikologi. Nah, contoh realnya itu adalah seperti ini. Ini kalau kalian jalan di trotoar itu atau mungkin di gedung-gedung itu sekarang sudah ada model seperti ini ya, yang untuk membantu saudara-saudara kita yang disabilitas, yang mungkin dibantu dengan menggunakan ada tanda-tanda seperti ini gitu ya, di jalan, di trotoar maupun di kantor-kantor yang ada. Nah, kemudian kalau yang bagian atas ini, bangunan itu sendiri itu sebenarnya adalah aslinya kan nggak ada untuk disabilitas dulunya. Kalau sekarang kita diharuskan sebuah bangunan tuh ya kamu harus peka terhadap saudara-saudara kita yang kurang. Akhirnya apa? Dirubah bangunan tersebut untuk bisa direspon disabilitas bisa mengikuti, bisa menggunakan fasilitas tersebut. Nah, itulah yang dinamakan sebuah respon dari si bangunan tersebut. Nah, mungkin di sini saya juga ingin menyampaikan juga bahwa mengapa sih harus mempelajari arsitektur perilaku itu? Nah, karena kita tuh lebih mengutamakan setiap manusia punya pengalaman di mana pengalaman itu pasti muncul di memori kita. Pengalamannya Gobri, pengalamannya Email itu berbeda waktu kecil. Terhadap sesuatu hal, apapun itu pasti akan berbeda. Ngaruhnya di mana? Ngaruhnya pada saat kalau kita melihat sesuatu hal yang berkaitan arsitektur atau berkaitan apapun, itu pasti akan beda menanggapinya. Kalau misalnya kita berkaitan dengan apa? Ya, berkaitan dengan kesan dan suasana. Misal, contoh realnya, contoh gampangnya adalah kalau misalnya berkaitan dengan arsitektur, buatkan sebuah misal kafe yang romantis, yang apa namanya ya, yang bisa membangkitkan suasana yang romantis seperti apa. Ternyata Email ini pernah punya pacar, di mana pacarnya itu so sweet gitu ya, dia pernah candlelight dinner misal gitu kan, dia punya ini memori saat itu. Tapi kalau Gobri ternyata belum pernah pacaran nih, jadi aku nggak tahu nih romantis itu seperti apa ya. Nah, kira-kira pada saat disuruh mendesain sebuah kafe tersebut yang bisa langsung menemukan desain itu seperti bagaimana yang romantis, kira-kira Email atau Gobri? Email, karena dia punya memori nih, punya suasana, kesan, gimana ya. Nah, itu kaitannya dengan apa? Pengalaman ruang. Nah, ini nanti saya akan tunjukkan sebuah video gitu ya, tentang karya dari Andra Matin yang berkaitan dengan gimana sih kita bisa merasakan ruang, mengalami ruang itu seperti apa. Kita harus mengalami hutan jati ini perlahan-lahan dan itu nggak bisa dengan mobil, itu harus dengan jalan kaki. Di hutan jati itu kan memang harus teratur ya, karena ini kan perkebunannya terus dan teratur, jadi jarak hutan jati itu sekitar 3 meter. Nanti kalau udah 10 tahun apa 12 tahun yang seling-selingnya harus dipotong supaya. Jadi ini ada rumah Omah Jati, di mana Omah Jati ini si arsiteknya membuat kita merasakan pengalaman ruang itu seperti apa.
kan hijau. Menurut saya apa ya, banyak sekali yang sangat puitis. Kemudian kan karena dia rapet, jadi seperti sekarang juga ada sinar-sinar matahari itu ke selasa dan yang utama itu sangat puitis. Oke, kalau kita dengarkan sekilas itu tadi adalah sedetail itu si arsitek untuk melihatnya. Dari mulai cahaya matahari, dari mulai daun jati itu. Kalau kalian tahu daun jati itu kan lebar-lebar ya. Kalau dia mengering atau jatuh di tanah mengering, terus kita jalan dan mungkin kita injak, itu akan terdengar suara kayak krek gitu ya, kayak daun yang kering kalau kita kayak patah gitu kan. Nah itu hal-hal itu akan membuat sensasi sendiri di dalam panca indera kita. Nah itulah pengalaman ruang juga. Gimana kalau misalnya kalian lihat itu tadi, dibuatkan jalan di tengah-tengah, di mana kanan kirinya ada pohon jati itu tadi. Dengan teraturnya kita lihat penataan penataan dari pohon-pohon jatinya, dibawa kita menuju ke rumah intinya, rumah utamanya. Nah, hal itulah yang dikatakan sebagai pengalaman ruang. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kira-kira siapa yang mau bertanya? Ya, Imel silahkan. Bukan pengalaman seperti itu kan dalam merasakan suatu desain. Terus bagaimana berarti desain itu yang bisa kita rasakan itu benar atau salah tersebut. Oke, sebenarnya desain itu tergantung dari persepsi kita sendiri masing-masing. Nggak ada desain yang salah atau benar. Tetapi yang bisa kita lihat adalah apakah desain itu sesuai dengan kebutuhan dari penggunanya. Jadi ada yang kita mungkin membuat sebuah desain itu kita nggak peduli dengan penggunanya. Jadi sehingga tidak terlalu ramah dengan pengguna. Misal dengan sebuah kantor, desain sebuah kantor. Nah, dengan adanya sekat atau tidak ada sekat itu juga berpengaruh terhadap kinerja dari karyawannya. Jadi misalnya dikasih sekat nih, padahal pekerjaan dia membutuhkan teamwork, membutuhkan kerjasama dengan tim. Nah, kalau dikasih sekat, mereka akan terbatas kan. Nah, kalau terbatas berarti nggak bisa. Kalau dikasih sekat itu tadi nggak cocok. Nah, seperti itu. Itu akan mempengaruhi kinerjanya. Jadi sebenarnya tidak ada desain yang salah atau benar, tapi yang bisa kita cross check adalah apakah itu sesuai dengan kebutuhan pengguna atau tidak. Kira-kira begitu, Imel. Terima kasih pertanyaannya. Oke, Cio tadi. Pengertian romantis masing-masing orang kan beda. Menurut Ibu, seberapa berpengaruh dan pengalaman atau memori orang itu terhadap cara berbuat desain? Kayak misalnya yang satu sering jalan-jalan, yang satu punya pengalaman, tapi yang satunya belum jalan-jalan atau ya sedikitlah pengetahuan mengenai misalnya karya-karya arsitektur. Itu seberapa berpengaruh untuk dalam mereka orang desain. Oke, terima kasih, Cio. Jadi kalau untuk banyaknya pengalaman gitu, itu penting. Kenapa? Makanya kenapa ada istilah bahwa seorang arsitek itu wajarnya dan harusnya itu jalan-jalan gitu. Banyaknya itu jalan-jalan. Ya bukan terus ayo kita jalan-jalan ke mall ya habis gini gitu, enggak gitu ya. Tapi di jalan-jalan kemanapun. Mau jalan-jalan, kalau bisa jalan-jalan secara langsung, karena akan berbeda kesannya jalan-jalan secara langsung ke objek dengan jalan-jalan hanya lewat handphone atau apa itu kalau
medsos kayak atau apapun lah, Google kayak gitu, itu secara literatur akan berbeda dengan kalau kita jalan-jalan secara langsung. Kenapa? Ya karena seperti video tadi, kita bisa merasakan, kita bisa menyentuh teksturnya seperti apa, suasananya juga yang diciptakan seperti apa. Nah, makanya kenapa tadi pertanyaannya Cio tadi adalah ya kita sebanyak mungkin gitu. Karena kalau minim literatur mengenai hal tersebut, kita susah akan membayangkannya, kita harus mendesain seperti apa. Gitu. Nah, kalau misalnya berkaitan hal kecil aja, misal kita mau mendesain toilet atau kamar mandi. Standarnya kalau sebuah toilet di kamar mandi itu di perkantoran, di instansi apapun, standarnya ya seperti yang sekarang kita lihat gitu ya. Itu. Tapi apakah bisa didesain hal yang lain eksklusif? Kalau kalian ke jalan-jalan ke Tunjungan Plaza, TP, kalian lihat penataan toilet di TP1 sampai TP6 itu akan berbeda. Lebih eksklusif yang mana? TP6. Sudah bisa membuat penilaian. Karena apa? Karena ada standarnya kita buat sendiri. Karena kita sering jalan-jalan. Gitu. Jadi gitu Cio. Jadi sebanyak apa dan pengaruhnya apa? Ya, sangat berpengaruh banget kalau kita mau mendesain. Itu kalau kita nggak punya pengalaman hal tersebut, susah untuk kita bisa membayangkannya. Kira-kira begitu. Terima kasih. Oke, tadi Patris. Jadi tadi itu menurut penjelasannya kan kita ini membahas tentang tadi kan udah dibilang contohnya itu seperti kantor ya. Itu kantor kan tidak hanya satu atau dua orang saja di dalam, pasti orang itu ada pengalaman, terus ada juga kayak ya biasa jadi bagaimana kan kalau konsep arsitektur perilaku ini tidak diterapkan pada sebuah kantor, apa dampaknya? Oke. Kalau kita nggak mau terapkan ini di dalam sebuah desain misalnya, kita ya pokoknya yang penting mau bangun kantor ya sudah tinggal bangun aja kotak gitu selesai misal. Nggak perlu kita bahas soal ini. Berkaitannya arsitektur perilaku itu berkaitannya dengan contohnya kecil adalah kapasitas. Dengan ruang ya, ruang dan kapasitasnya. Kalau kita nggak peduli dengan perilaku yang terjadi di dalam ruang tersebut, misalnya lucunya adalah ruangannya segini, ya, ruangannya seperti kelas ini. Ternyata kamu jadikan ruang kelas ini dengan untuk kapasitasnya adalah 100 orang, 150 orang lah misalnya. Kira-kira nyaman nggak untuk beraktivitas, untuk bekerja? Enggak. Kenapa? Karena sesak. Jadi antara satu dengan yang lainnya itu kan perlu mobilitas, perlu pergerakan di badan kita. Nah, kalau terlalu sempit, kita nggak enak mau bergerak. Nah, berkaitan dengan hal itu. Sehingga apa? Nggak nyaman. Nah, kalau nggak nyaman akan berpengaruh terhadap mood kita. Seperti yang tadi, materi yang tadi. Mood itu akan sangat berpengaruh terhadap individunya. Berkaitan dengan apa? Skala, ukuran. Jadi ukuran ruang, kapasitas, ruangannya, perilakunya itu berkaitan satu dengan yang lainnya. Jadi kenapa memang arsitektur perilaku perlu diterapkan di dalam sebuah desain itu. Gitu, Patris. Oh, ini masih kayak penasaran. Itu kan kalau misalnya di desain itu kan udah terlanjur dibuat yang desainnya kayak kota atau gimana. Apakah ada kayak sarana lain buat kita itu bisa nyaman di tempat itu? Kayak mungkin contohnya kayak dari lingkungan nyaman atau dari suara bisikan air. Oke. Pertanyaannya cukup bagus. Jadi sebisa mungkin memang kita memang harus menggunakan 5 panca indera kita. Jadi multisensori itu bisa diterapkan di dalam arsitektur kita atau di dalam karya kita. Kenapa? Karena dengan kepekaan itu juga dapat meningkatkan
suasana yang terbentuk di dalam bangunan tersebut. Jadi nggak flat. Walaupun sebenarnya kan kita nggak mungkin bisa ya, misalnya sebuah kantor yang menggunakan kantor tersebut nggak cuma satu orang, pasti banyak orang. Nah, tapi kalau kita mau menuruti satu demi satu nggak mungkin. Tapi bagaimana caranya? Ya kita bisa menghadirkan hal itu di dalam bangunan kita. Misal dari, saya tambahkan gemericik air misal. Itu apa yang bergerak? Yaitu sensori pendengaran. Bisa juga visual kita. Nah, visual kita juga bisa diajak dengan melihat sesuatu yang hijau-hijau, sesuatu yang menyegarkan. Di tengah kita sibuk mengerjakan di depan laptop, nah kita dihadirkan dengan sesuatu yang harmonis, yang sejuk. Nah, itu bisa juga gitu. Misal tadi kalau kalian lihat tadi Omah Jati tadi, nah itu juga bisa dilihat dengan daun-daun yang berjatuhan seperti itu. Warnanya nggak cuma satu warna, ada yang coklat, kuning, atau mungkin bahkan yang masih hijau jatuh. Nah, itu juga menghadirkan perbedaan suasana, kesan juga. Jadi seperti itu, Patris. Oke, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Oke, Gobri. Jadi kan kita tahu arsitek ini kan tugasnya bukan sekedar desain doang. Jadi perlu memperhatikan perilaku pengguna, terutama di kenyamanannya kan. Ini mau nanya ini bagaimana cara kita menunjukkan kesan dan suasana terhadap desainnya supaya pengguna itu bisa mendapatkan pengalaman. Oke, terima kasih Gobri. Bagaimana caranya supaya penggunanya itu kira-kira gimana ya bisa nyaman gitu? Kenyamanan orang gitu ya, kembali lagi ke kenyamanan orang itu berkaitan dengan memori kita ya masing-masing. Setiap individu pengalamannya beda-beda. Suasana dan kesan yang kita tangkap dari lingkungan sekitar itu juga pasti beda-beda kita menanggapinya. Tapi gimana caranya biar bisa kenyamanan itu didapat, yaitu kita mungkin nggak bisa ya satu demi satu kenyamanannya itu harus, kamu pengennya adalah si A pengennya kaca yang besar, si B nggak pengen kaca yang besar. Nah terus masa yang B dan yang A ini akhirnya tidak bisa bekerja di ruangan gara-gara kaca yang besar? Kan enggak. Nah bagaimana itu caranya? Ya bisa jadi kita lihat solusinya. Atau dengan cara seperti yang tadi pertanyaan Patris, bahwa ya kita hadirkan sesuatu hal yang bisa mendistract kenyamanan itu kira-kira ditaruh di mana ya? Ditaruh dengan menggunakan multisensori yang tadi. Diciptakan di dalam ruangan, diciptakan di luar ruangan juga. Sehingga apa? Tekstur bisa lihat, warna, permainan warna. Walaupun kacanya aku nggak suka kaca yang seperti itu gitu, yang si A. Tapi gimana? Ya sudah, kita lihat, kita distract dengan perhatian yang lain. Yang membuat akhirnya si pengguna bisa menjadi lebih nyaman. Karena nggak mungkin dong, kalau kita nggak nyaman dengan kantor kita, berarti besok kita resign. Kan nggak gitu kan. Nah, tapi bagaimana kita bisa membuat ruangan itu menjadi nyaman untuk semuanya. Itu kira-kira Gobri. Ada pertanyaan lagi? Oke, terima kasih. Saya rasa sih cukup karena waktunya juga sudah hampir selesai gitu ya. Kita ketemu lagi di pertemuan minggu depan itu untuk dengan materi selanjutnya, dan juga akan ada penjelasan tugas untuk minggu depan juga. Kita mulai materi lagi pertemuan ketiga. Nanti di pertemuan keempat kita baru ada tugas untuk kalian. Oke, terima kasih. Selamat siang semuanya.